Waspadalah, hati-hatilah kepada nabi-nabi palsu seperti si Juma inilah. Iya, aku dianggapnya nabi. Memang nabi palsu lah kau ini. Inilah yang artinya itu. Ya, hati-hati. Dia mengangkat dirinya itu benar-benar mengerti. Bisa nggak kamu bicara baik-baik sama aku? Bisa nggak? Itu makanya makna dari Alkitab itu. Bisa nggak kau bicara baik-baik sama aku? Boleh nggak? Itu artinya tidak seperti begitu. Tidak sedemikian begitu. Boleh tidak kau bicara baik-baik sama abangmu ini? Boleh nggak? Aduh. Halo, udah selesai. Kena report. Jangan nge-report lah, Oten. Aku tamat kali sama Bang Juma, buset dah. Apa tuh, woi. Ini satu lagi Oten ini, aku nih Oten ini, Kristen ini. Emang nama itu kenapa Bang? Sebentar, tunggu dulu. Jangan main nge-report lah, Oten. Di tetep layar teman-teman. Memang Komal ini belum ini ya, masih sensitif ya, belum tahan ini. Belum kuat ini. Belum 100.000 ke atas. Apa itu? Ya silakan sambil lalu di tap layar yang kencang teman-teman. Sempatkan jari jemari Anda untuk tetep layar. Ada 1.600 penonton di sini. Sekalian zikir. Udah banyak penontonnya ini. Kira-kira kayak mana ceritanya ini? Ya sebentar dulu lah. Jangan main report lah, Oten. Ya. Mau Oten mau apa, Oten orang Kristen kan, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Aku bangkit lagi. Ada yang kekurangan Tuhan, ayo silakan. Aku boleh kau Tuhankan selama otakmu belum waras juga. Bang Juma, gimana Bang? Silakan. Sehat. Ada nggak yang mau diskusi ilmiah nih? Ada, boleh Bang, boleh. Oke, baik. Pernah nggak orang-orang Yahudi memanggil Yesus itu Elohim, Bang? Kalau orang Yahudi, bahkan kenapa Yesus disalib pun karena dia nggak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Oke, berarti yang lebih tahu tentang Yesus orang Yahudi apa orang Romawi? Yang lebih tahu tentang Yesus apakah orang Yahudi atau orang Romawi? Sebenarnya dua-duanya nggak tahu, mereka nggak mengerti. Makanya ada kalau kata Yesus ibunya, benar. Apa Bang? Kalau ibunya Yesus nggak tahu juga anaknya itu Elohim. Kalau ibunya Yesus, Maria, itu dia sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Itu dia. Kalau Mesias, oke. Mesias itu kan banyak. Daud, Salomo, Saul, Harun, itu Mesias semua. Oh salah Bang, salah. Apa Mesias itu Bang? Dengar, Mesias itu adalah jadi Mesias adalah yang dijanjikan Tuhan bagi umat Israel, umat pilihan Tuhan untuk untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Itulah dia Mesias. Gitu. Mesias itu artinya apa sih? Mesias itu artinya apa? Itu yang dijanjikan. Mulai ngaco. Kamu belajar di gereja mana? Mesias itu yang dijanjikan. Alamak. Aduh, parah. Oten, kenapa otakmu terjepit? Oten, kapan bisanya kau sehat? Benar Bang. Mesias kok yang ditunggu-tunggu. Piye itu Mas? Ayo, Mesias artinya apa? Ayo anak-anak, mumpung Pak Guru ada di sini. Ayo. Yang serius belajarnya. Mesias artinya apa? Kalau Anda benar-benar seorang yang berpengalaman, tolong didengar ketiga orang. Masalahnya kalau saya serius percumanya ilmu saya karena kalian itu tidak bisa imbangin, jadi saya bawa candain aja. Ya kan orang berbicara, engkau ngocok. Orang tua, jangan stres. Itu tidak boleh begitu Cuma. Ya sudah, yuk jawab dulu. Mesias adalah Kau harus mendengarkan dan berbicara. Mesias adalah Jangan sok-sok Mesias itu yang
Tadi saya Mesias kasih Mesias adalah- itu yang diurapi itu. Tadi kau Yang kita diurapi. menjawab begini, Yang kau ngotot saja. diurapi. Ada berapa orang yang diurapi oleh Elohim? Satu. Ayo adik-adik. Halo, Ayo halo, adik-adik. jangan dulu ribut kali dulu. Mumpung Satu-satu dulu gurumu ngomong, masih satu-satu dulu mengajar. Ayo. Mumpung gurumu masih Apa bujang. itu Juma? Coba bilang. Ya, ada berapa orang yang diurapi oleh Elohim selain daripada Yesus? Ayo anak-anak rajin belajar. Silakan. Mumpung gurumu masih ada di sini. Cepat. Satu. Ada berapa Juma? Yang kau tahu Lah, berapa? kok kamu jadi tanya ke Pak Guru, gimana sih lo? Kan tadi Pak Guru ngomong, siapa orang Yahudi yang memanggil Yesus Juma, itu ya, Elohim? dengar, Juma. Kau nggak boleh Ada klaim kamu. guru. Dengar, Nah, kalau untuk Al-Quran Juma, kau bisa jadi gurunya, tapi untuk Oh, Alkitab nggak kau bisa. nggak diakui. Karena Al-Quran kau itu nggak terlalu lulusan- tinggi. Kalau di Al-Quran saya murid, tapi kalau di Bible saya guru kalian. Itu harus kalian enggak, maklumi. enggak. Itu Karena fakta, kau itu bukan real. sarjana teologi. Sekarang Kau orang nggak tidak usah, setuju, nggak usah. Juma. Sekarang Kau ada bukan berapa sarjana orang teologi. yang diurapi oleh Kalau Elohim? kau adalah guru, Selain Juma, kau Yesus adalah siapa guru aja? palsu. Adik-adik, Pasti. adik-adik, hei, ini sudah laki-laki pakai rok lagi. Diam sudah kau. bangsat. Diam, Kau diam. Satu-satu lah ngomong, satu-satu lah. Satu-satu. Diam. Coba Kalau kau kau itu sebutkan jago di Al-Quran. siapa aja orang yang diurapi Kau jago oleh di Al-Quran. Elohim. Kalau di- Satu. Satu-satu. Apa-apanya. Bang Buset saya turunkan dulu ya kalau nggak mau tertib. Silakan Bang keluarga. Sebutkan siapa aja manusia yang diurapi oleh Elohim. Satu, Yesus. Dua. Habis ini gantian kita bertanya ya Juma ya. Oh, kau boleh bertanya saya berapapun pertanyaan. Yang penting diskusinya baik. Oke. Kan tadi Bang Juma nanya ada berapa yang diurapi selain Yesus? Yesus. Ya. Ya. Yang saya tahu dan saya dengar dari pendeta saya yang saya anggap guru saya. bukan Pendetamu Juma, sunat ya. belum? Apa? Pendetamu sunat belum? Oh enggak, sunat enggak diwajibkan lagi, enggak diwajibkan lagi. Oh, belum. Pantas aja kepalanya tertutup berarti. Ya sudah. Oh. Sekarang kau sebutkan siapa aja yang Juma, diurapin. kau kalau Silakan. diskusi Juma jangan kayak gitu ngomongnya. Diskusinya nih. Siapa aja yang diurapin? Yesus. Siapa lagi? Yang diurapi untuk menjadi raja itu adalah Yesus. Itulah Mesias itu. Haleluya. Jangan garambang, jangan garambang. Sekarang Yesus yang diurapin. Siapa lagi? Hanya Musa. Yesus yang diurapi untuk menjadi raja. Oh, Bagi- sakit, sakit ini. Coba guru BP ditatar dulu anak ini. Masukkan ke kau bilang toilet 3 sakit, hari 3 Juma. malam, jangan Kau- dikeluarkan. Inilah kalau diskusi Guru BP, macam guru BP diskusi. tolong anak ini coba dimasukkan ke toilet 3 hari 3 malam. Otaknya belum baik. Masakan cuman Yesus yang diurapi jadi Sekarang- raja. Yesus jangankan jadi raja nih, kutanya nih, guru tanya samamu. Yesus jangankan jadi raja, jadi ketua RT aja nggak pernah, paham? Ya, Oh, Yesus jadi RT nggak pernah, apalagi jadi RW, apalagi jadi desa. Mau jadi raja apa? Raja singa? Ada-ada aja kau ini. Pertanyaan Tapi kau- Pak Guru dengar, itu dengar, sederhana. dengar, gantian, jangan Siapa kau aja, Juma. siapa aja yang diurapi inilah selain memang Yesus? debater apa ini ya? Macam orang. Kok aja ngomong dari tadi Juma. Enggak, saya pertanyaannya sederhana. Siapa aja yang Saya. diurapi selain Yesus? Musa. Yang diurapi untuk menjadi raja seluruh raja segala bangsa, raja segala raja itu Yesus. Kau bohong atau tidak itu? Bakal jadi kau yang jadi kau Oke. apanya gurunya? Oke, bagus. Sekarang tunjukkan di mana Yesus pernah jadi raja. Halo? Apa nama kerajaannya? Halo? Halo? Ayo, apa nama kerajaan Yesus? Kau jangan bohong di sini ya, Nak. Ya. Apa kau bilang? Apa nama kerajaan Yesus? kerajaannya Yesus itu apa? Kerajaan Yesus itu dia raja di bumi dan di sorga. Mama, Jangan mau raja digiring. di bumi, raja di bumi. Wah, raja di bumi. Jangan mau digiring. Apa nama kerajaannya? Kutanya raja di bumi. Jadi RT aja kagak Kerajaannya pernah. bukan seperti kerajaan di bumi ini cuma. Ini muridnya Luga Tambunan juga Jangan ini mau ternyata. Oke, sekarang aku nanya sama kau Juma, aku nanya sama kau. Belum selesai anakku, belum. Gurumu belum selesai. Kau aja juru tanya Juma, nggak pernah orang lain bertanya Belum sama selesai, belum selesai kita, belum Artinya kau masih selesai. nanya-nanya aja, kau terus Kemet, juru tanya. Belum selesai. Belum. Lukas 1 nomor Hanya 33 coba nanya-nanya kau baca. aja, Bang. Nak kalah kau.
Lukas 1 nomor 33 bisa kau baca. Kan Lukas 1 lagi gantian dulu bertanya. Lukas 1 nomor 33 bisa kau baca. Maka memang gantian Juma. Lukas 1 nomor 33 dulu baca dong. Lagi Lukas 1 terus kau yang bertanya. Tadi kamu berbohong dengan mengatakan Yesus itu raja di dunia. Kucing pun bisa nanya Juma. Iya betul. Tadi kamu mulai berbohong dengan mengatakan Yesus itu raja di bumi. Dengar Di Juma. mana kerajaannya? Di mana kerajaannya di bumi? Di mana? Di mana? Di Kudus? Bertanya Juma. Di Condet? Kau harus Di mana? Taman Lawang? Di Medan? Di Sumatera? Atau di mana kerajaannya Yesus di bumi ini? Kau pembohong, kau dasar laknat. Mulai berbohong, udah tua. Makanya Juma, udah bodoh itu jangan bicara Juma, bodoh itu. Masih kau aja yang bertanya. Jadi begitulah debater-debater ini, betul. Jadi di mana kerajaannya Yesus itu di mana? Cak Ayu, kerajaan Yesus itu di mana? Kau itu kau baca. Kerajaan di mana kerajaannya Yesus di bumi itu di mana? Kerajaan rohani Bang. Kerajaan rohani. Jadi ketawa itu orang tolol. Emang stres. Kerajaan rohani. Aduh ya Allah ya Karim. Kerajaan rohani katanya Cak Ayu. Gimana ini? Alamak. Kau baca Lukas 1 nomor 33 dulu baru kau ngomong. Coba kau baca Lukas 1 nomor 33. Coba. Kau aja pegang. Kau baca dulu. Kau baca dulu. Saudara ini saudara siapa namanya nih saat ini? Saudara Kendu diam dulu. Diam dulu. Kau jangan bicara dulu. Ini keluarga dulu yang ngomong. Lawang dong. Anda itu udah menghujat. Iya, makanya kan kau mengatakan bahwa kerajaan Yesus di bumi, di mana kerajaannya? Tunjukkan. Jangan Taman Lawang. Iya, kalau bukan di Taman Lawang, lalu di mana kerajaannya? Kau ini. Jangan ngomong Taman Lawang dong. Itu. Wah, bener-bener nih. Dari gara-gara. Di mana? Kerajaannya di mana? Wahai manusia halu, kerajaan Yesus di bumi itu di mana? Juma. Di Ragunan. Gantian lah tadi dok. Di Ragunan. Coba saya salah ngomong. Juma. Saya kan bertanya Kendu. Saya bertanya sama lu. Tadi dok kau tanya. Udah. Saudara Kendu, saya bertanya loh samamu. Apa sih orang ini? Kau mengatakan Yesus itu kerajaannya di bumi. Kita cari mana kerajaannya? Di Makassar tak ada. Makassar adanya kerajaan Goa Talo, adanya kerajaan Luwu. Mana kerajaan Yesus di sini tidak ada? Di Jakarta nggak ada. Di Sumatera nggak ada juga. Adanya Majapahit, Pajajaran, kerajaan Demak. Iya kan ya? Benar nggak? Hai. Benar kan? Kerajaan Yesus di mana? Kerajaan Yesus di mana? 3 urat lehermu kau. Kerajaannya Yesus di bumi itu di mana? Pertanyaan orang satu pun gak kau jawab. Kau terus nanya. Pertanyaan saya, kau mengatakan kebohongan yang berlipat ganda. Kau katakan kerajaan Yesus di bumi. Di mana kerajaannya di bumi? Di mana? Opinimu nya kau giring Juma. Yang kau pikir orang bodoh semua di ini kenapa ini? Dia makan tempe tiap hari, makan tahu. Tapi ditanya dia nggak bisa jawab. Dapat bunga mawar Juma banyak duit koin daripada tanya di mana kerajaannya Yesus di bumi? Di Sulawesi nggak ada. Kalau di Inggris ada nggak di sana? Duit dari menunggangi orang Kristen Juma. Ya. Di Inggris ada nggak kerajaan Yesus? Tak ada juga. Di Belanda ada nggak? Nggak ada juga. Arab Saudi nggak ada. Di Kalimantan tak ada. Lalu kerjaan Yesus di bumi itu di mana? Ini sebenarnya nggak perlu nih manusia ini. Jadi kau giring-giring aja kau nanya. Kamu sadarilah ucapanmu barusan. Hanya Yesus satu-satunya yang diurapi. Bohong. Kedua kau katakan kerajaan Yesus di bumi, tapi ternyata nggak ada. Bohong lagi. Apanya kau ini? Jadi kau Juma. Agama itu jangan mengajarkan ente jadi pendusta lah. Teman-teman, yang muslim, ada nggak dia tunjukkan kerajaan Yesus di bumi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong kau. Ini juga si Kendu ini. Kenapa kau katakan kerajaannya di bumi? Mana kerajaannya? Ada? Di gereja. Oh, itu kerajaan. Ayo. Kerajaan Yesus gereja. Pasukannya Yesus pemakan babi, orang berkulit semua.
Aten enggak. Bang, saya jawab. Aduh, gimana nih saudara-saudara ini? Aduh, ini saudara Ken gua asal ngomong aja ini. Alamak, Masya Allah, nama juga keren kali. Aten enggak. Gini, tak ajarin ya. Di dalam Yeremia 30 nomor 36, di situ Tuhan berkata tentang Yoyakim kakeknya Yesus. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tak ada lagi. Yesus itu keturunan Daud, keturunan Yoyakim. Baca Matius 1 nomor 11. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Terus yang kedua, Lukas 1 nomor 33, itu kitabmu sendiri. Yesus itu diangkat menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Tapi faktanya dia tidak pernah jadi raja di keturunan Yakub. Jadi semuanya bullshit. Hanya angan-angan saja itu kawan. Bullshit, angan-angan. Jangan comot-comot ayat, baca satu perikop. Baca satu baskom. Apa pula baca satu baskom? Comot-comot. Ya sudah, kau tunjukkanlah dalilnya di mana Yesus punya kerajaan. Ya sudah, silakan kau tunjuk di mana kerajaan Yesus. Ayo. Di gereja. Oh, gereja itu kerajaan rupanya. Iya, kerajaan. Tahu nggak arti gereja? Itu kerajaan. Oh, gereja itu ada di hati kami. Gereja ada di hati kami. Gereja. Oh, jadi ada di mana-mana. Di Singapura juga ada. Di Taman Lawang juga ada. Taman Lawang ada. Tadi aku bilang tidak. Udah. Nyerah nggak? Di Makassar. Nyerah tidak? Ada di Makassar, gereja juga ada di Makassar. Gereja. Di Sulawesi juga ada gereja. Mana banyak gereja. Nyerah tidak? Tidak. Oh, tidak nyerah. Oke. Siapa nama permaisuri Yesus sebagai raja? Tidak ada. Tidak ada. King of the King. Wih, dia raja apa? Raja singa? King of the King, raja dari segala raja. Oh, alamak. Bisa kau baca Lukas 1:33? Tidak bisa. Alamak. Sakit. Jangan-jangan raja ampat kata kawanku. Dengerin Zulkifli. Dengerin saya nih ngomong nih. Ya, ente pada ya. Ente pada semua kalau membahas tuh kitab ayat, bahas terus mengambil kesimpulan tuh bebas tuh, hebatnya kitab Ane. Hebatnya tuh bebas. Yesus nyuruh lu mau ngapain tuh bebas, mau tafsirin bagaimana bebas, terserah bebas. Tapi ada kitab agak boleh dibahas. Kalau ayo bahas langsung aja dikepung. Ya udah. Oke. Saya yang bertanggung jawab. Silakan kau bahas kitab Al-Qur'an, silakan. Saya yang tanggung jawab. Saya yang pasang badan. Silakan. Ogah, ngapain? Bagaimana kau membahas Al-Quran, membacanya aja kagak bisa. Karena Al-Quran itu kitab termaterai. Paham kau? Kenapa Kau aneh? seperti dengerin dulu. Apa? Dengerin dulu. Aneh Ya. nggak mau bahas bukan karena itu. Karena di sekeliling Aye banyak teman-teman Aye Muslim. Banyak Aye nggak mau nyakitin Sekarang kau bahas dia. aja, Makanya apa nggak mau masalahnya? bahas. Kalau kau bisa. Masalah bagi Aye. Masalahnya Bagi kau Aye tidak masalah. bisa. Masalahnya Bagi kau Aye nggak bisa, masalah. membacanya pun Ente nggak nggak bisa. masalah. Gimana kau mau bahas? Gimana Ya kau mau udah, bahas saya Al-Quran? tanya nih. Membacanya Ya udah, aja saya kamu tanya. nggak bisa. Ya udah saya tanya. Katanya kau mau bahas. Ya udah, saya tanya deh. Ya deh, boleh nggak? Oke. Katanya kau mau membahas. Ya udah nih, saya tanya. Oke, silakan. Menurut Anda, kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu adalah rahmat. Rahmat. Kasih itu rahmat. Menurutmu kasih itu apa? Saya bertanya, bukan Anda bertanya. Iya, saya lagi. sudah jawab. Kasih itu Oke. rahmat. Oke. Saya tanya kembali. Ar-Rahman. Berarti Anda nggak boleh menyakiti hati orang. Hah?
Kenapa Berarti bisa? Anda nggak boleh Hah? Kenapa bisa? Kan rahmat. Jadi nggak bisa disakiti hati orang. Boleh nggak nyakitin hati orang? Saya tanya. Hati itu disiapkan untuk disakiti. Berarti nyakitin hati orang boleh? Boleh. Kenapa tidak? Berarti Anda tidak menjalankan hukum Taurat. Oh begitu. Iya. Begitu. Bagus. Bagus. 1-0 ya. 1-0. Ya, 1-0. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Lanjut lagi. Udah selesai. Oke. Udah selesai. Nggak mau lanjut. Kira-kira Ya udah, Yesus 1-0 kalah. Iya 1-0. Maunya nanya. Ketika Yesus mengatakan kepada seorang wanita yang percaya kepadanya dengan panggilan anjing, itu nyakiti hati perempuan atau tidak? Baca satu perikop. Jangan main Baca kutip-kutip. satu perikop. Baca satu perikop. Yesus memanggil wanita tersebut dengan panggilan anjing pemakan sampah. Kira-kira wanita itu sakit gak hatinya digituin? Boleh saya jelasin? Boleh? Boleh dong. Oke. Untuk memahami suatu kitab saya ya. Ini kan harus cuma membaca pesulap, satu ini kan perikop. penipu. Cara ngomongnya gitu, penipu. Penipu itu gitu. Untuk memahami satu ayat di dalam Bible harus membaca satu perikop. Itu kan cara nipu. Pertanyaan saya sederhana. Yesus ketika memanggil wanita yang memohon pertolongan kepadanya dengan panggilan budak yang makan anjing yang makan sampah dari meja majikan, itu nyakitin hati wanita itu apa tidak? Tidak. Berarti aku boleh manggil kau anjing? Boleh? Hai anjing. Boleh. Apa kabar anjing? Baik. Sudahkah Ya, hari tidak. ini kamu cebot? Dia bilang katanya nggak sakit hati Iya. kalau dipanggil anjing. sakit Panggil aja anjing. Enggak. Saya nggak sakit. Jadi Saya kamu nggak anjing. sakit. Itulah arti kasih. Jadi Itulah kamu arti anjing. kasih. Jadi kamu Iya, nggak anjing. apa-apa. Iya, Berarti kasih, orang tuamu itulah. juga apa? Kalau kamu anjing, orang tuamu apa? Anjing. 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 Kenapa? Kakekmu? Tapi saya tidak sakit. Nah, hati itulah kasih. Jadi, paham ya hati kasih ya. 2-0. 2-0 ya. 2-0. Oke teman-teman. 2-0. Oke teman-teman, mulai hari ini kita panggil saudara ini dengan panggilan anjing. Oke. Tidak apa-apa, saya tidak sakit. Selama Ya. masih dipanggil cuma di komal-komal kayak gini, mas saya nggak sakit. Oke. Anjing, kenapa anjing? Nah, ini kan Anjing. komal-komal yang penuh Ya udah dengan- diam anjing, diam anjing. Anjing diam dulu dong. Silakan. Tanya saya, Oke. silakan. Oke, saya tanya lagi ya. Oke. Ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku anjing, aku tidak mengenal engkau kalian semua pembuat kejahatan." Itu kamu tidak sakit hati diusir Yesus kayak begitu? Anda tahu nggak kejadiannya Yesus waktu berbicara begitu? Tahu. Di dalam suatu perkara ya. Nah, di dalam sekarang saya tanya, persidangan. itu tertulis di mana? Dengar dulu, Kutanya dulu, itu tertulis di mana? Dengar dulu. Itu tertulis di mana? Jangan so tahu, jangan so tahu. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Itu tertulis di kitab Roma berapa? Kutanya samamu. Roma berapa? Aneh ngomong nggak dikasih. Sesoan dia so tahu. Sekarang kutanya samamu, itu tertulis di kitab Roma berapa? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah anjing, laknat yang aku tidak kenal. Itu tertulis di Roma berapa? Kita Roma bukan berapa? menang kalah biar ente ngerti. Bukan. Kamu kan so tahu. Kamu kan so tahu. Kau mengatakan kalau kau berbicara seperti itu, kamu harus pahami katanya satu perikop. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu paham satu perikop, kutanya, itu tertulis di kitab Roma berapa? Ayo. Dengerin dulu saya ngomong. Dengerin dulu. Gimana dong? Gimana, Ro? Gimana dong? Kamu katakan kau lebih paham dariku. Jangan kau comot. Jangan satu data. Baca satu perikop. Berarti kau lebih paham. Nah, saya tanya, itu tertulis di kitab Roma berapa rupanya? Itu di Roma berapa? 5 tahun. Aneh udah 20 tahun. Itu di Roma berapa? Tertulis di Roma berapa itu? Orang baru Malu. dia udah ini. Jadi untuk Malu. Itu tertulis di kitab Roma. Kutanya samamu. Itu tertulis di kitab Roma atau di Galatia? Jawab.
Astagfirullah, ini memang mau main kuis-kuisan. Ente biar paham. Itu tertulis di kitab Roma atau di Galatia? Enyahlah daripada aku, kalian ini semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu tertulis di kitab Roma atau di Galatia? Galatia, ini Gak bisa jawab anjing. Allahu Akbar. Di Galatia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kamu itu lucu loh. Itu tertulis di Matius, Bahlul. dua-duanya. Ku bilang Roma atau Galatia. Hei, kamu mau ngajarin aku Bible? Gak salah itu. Dengerin dulu makanya. Dengerin bisa ajarin. Kasih waktu 5 menit. Aduh. Terjebak ketahuan kalau dia nggak pernah baca Bible. Gimana ini? Anjing malu ini. Gimana ini? Dia nggak pernah baca Bible. Dia mau ngajarin Bang Zuma. Aduh, parah. Perjalanan Yesus itu ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Aduh. Kenapa kamu bilang di Galatia? Kenapa kau bilang Galatia itu tertulisnya? Biar tahu, biar puas. Aduh. Perjalanan Yesus itu hanya ada di kitab Injil. Aduh. Parah ini. Dengerin nih. Aduh, udah, kamu mandi dulu, mandi. Kelihatannya kamu sudah 5 hari nggak mandi dulu. Bau. Cemen Bau. nggak mau pendapat orang. Kau mandi dulu, Adek. Mandi dulu, Dek. Kamu malu kamu. Masa Bang Zuma lebih paham Bible daripada kamu? Untuk memahami Alkitab. Aduh, parah ini. Harus membaca satu perikop. Kamu jangan ngajarin saya itu lagi. Kamu tahu kitabnya saja kau tidak tahu. Sosokan ngajarin satu perikop. Kau tahu nggak di luar dari Indonesia itu tidak kenal perikop, tahu nggak? Cuman di Indonesia ini aja yang kenal perikop sosokan. Kamu ditanya, itu tertulis di mana? Di Galatia katamu. Wah, parah. Udah, kau diam ya. Ini ada Nathan, mungkin bisa menjadi murid baik dia. Kamu diam, kamu ilmunya nggak ada, memalukan Kristen. Saudara Nathan. Hai. Tete Nathan. Apa itu? Ada masalah? Oh, enggak. Saya cuma mau bertanya nih. Kristen itu kan menganggap Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus kan murid-muridnya orang Yahudi. Pernah nggak orang Yahudi memanggil Yesus dengan panggilan Elohim? Sakit juga ke sakit kepala. Katanya cuma ngerti Alkitab, pertanyaannya sepertinya nggak tepat itu pertanyaannya. Kalau kamu ngerti Alkitab, bukan begitu saudara, bukan begitu. Diam. Bukan begitu, Ini kan Kristen kan pasukan dari barat nih, dibawa oleh Belanda di Indonesia, mengajarkan orang Indonesia memanggil Yesus Tuhan. Nah, pertanyaan saya, setelah kami pelajari ternyata Yesus itu orang Yahudi dan dia punya murid orang-orang Yahudi. Pernah tidak kemudian orang Yahudi memanggil Yesus Elohim? Itu dong pertanyaannya. Ya tentunya di Alkitab kan Anda bilang paham Alkitab. Ya jelas tidak ada orang yang tidak ada. Dengar itu keluarga, keluarga dengar. Yesus itu tidak pernah dipanggil Elohim, tidak pernah dipanggil Tuhan. Gitu. Jangan kalian ngarang-ngarang. Paham? Keluarga, kau sudah dengar?
Yesus Apa tidak itu? pernah Coba, dipanggil Tuhan. Dia hanya dipanggil paman oleh ponakan-ponakannya. Paham? Dipanggil anak oleh ibunya. Oke? Sampai sini paham? Keluarga dan El-Hura, kalian paham ya? Murid Yesus tidak pernah memanggil Yesus itu Tuhan. Kalian aja ininya kayak ikan kering yang belah dada. Sombong kali kalian. Juma. Lebih paham lagi kami dari Anda sendiri. Oke, coba. Ada nggak murid Yesus memanggil Yesus Elohim? Jangan di-mute dulu, host. Nah, saya yang menjelaskan sama Anda. Itu nabi yang lebih berkuasa di dunia dan surga. Enggak, pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya tidak pernah mengatakan dirinya itu Elohim. Ada tidak murid Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Elohim? Ada enggak? Tidak pernah mengatakan dia dirinya Elohim. Ya. Nah, berarti murid-muridnya tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Makanya dengar dan simak penjelasan orang yang benar-benar paham dengan tentang Alkitab, bukan menafsir-nafsir demikian. Sebentar, saya jawab dulu. Kalau murid Yesus pernah mengakui Yesus Tuhan, Yesus ini ya, Yesus Juma adalah Tuhan. Ini Yesus ini pilihan sang sumber sendiri. Elura, ganti-gantian dong Elura. Nathan dulu, silakan Nathan. Ya, dengar supaya paham dulu. Ini sebetulnya manusia yang bisa kita yang dipilih itu siapa? Jadi jangan kita menafsir karena udah dikasih gelar dia Tuhan, udah sesembahan, udah pencipta, bukan cuma. Tapi itu dari bagian sang pencipta, dari perkataan sang sumber sendiri. Aku Alfa dan Omega, itu kata Yesus. Aku awal dan akhir. Benar, bukan sang sumber itu menciptakan dunia ini dengan kata tangannya, tapi menciptakan dunia ini dengan perkataannya sendiri. Nah, perkataannya itulah yang menjadi manusia. Itu Dewa Yesus itu yang dipanggil Alfa Omega, bukan Yesus. Dewa. Yang saya tanya, Yesus anak Maria ini, ada. Yesus anak Maria pernah gak dipanggil dengan panggilan Elohim? Pernah kalau murid Yesus pernah memanggilnya, tapi kalau orang Yahudi kan tidak. Tapi murid Yesus pernah. Itu dalam Yohanes 20 ayat 27. Yesus kan semuanya orang Yahudi, nggak ada orang Romawi. Enggak, sekarang kalau yang saya tanya murid Yahudi, Yesus. Kalau udah bicara Yahudi itu bicara agama, tapi kalau pertanyaannya orang Israel itu berbeda. Cuma ya, pertanyaanmu kan Yahudi. Kalau Yahudi itu maksud Yahudi. Saya itu ya tinggal kamu paham. Iya. Jadi orang Yahudi itu tentu tidak akan memanggil Yesus dengan panggilan Elohim. Itu loh pertanyaan saya. Orang Yahudi tidak akan, tapi murid Yesus ada. Ya, murid Yesus. Tepuk tangan. Murid Yesus ketika berjumpa di orang Yahudi, Bani Yakub, keturunan Yakub, murid-murid Yesus yang asli, bukan serigala yang nyamar murid, itu tidak pernah memanggil Yesus dengan panggilan Elohim. Oke? Itu yang Anda harus paham. Pernah. Di dalam Yohanes 20, hanya orang Roma, orang Kristen yang memanggil anak orang ini dengan panggilan Theos, dewa. Itulah kalian. Cuma itulah kalian. Kami ya. itu belum dari sana. Ganti-gantian Helura. Bukan. Jangan buat aja kau. Bro. Masih Nathan ini si Juma ini. Ganti-gantian Helura. Kamu itu siapa Elhura? Kau itu siapa? Saya jawab dulu. Kau itu bukan Bani Yakub, Elhura. Diam aja dulu. Jadi kau siapa ini juga Juma? Bukan juga orang saya Arab bukan juga pengikut Yesus. Saya nggak pernah nyamar-nyamar sebagai pengikut. Makanya begitu juga kami yang di Indonesia ini. Lah, jangan kamu begitu. mengaku pengikutnya Yesus. Koreksi dirimu dulu. Tidak malu kau. Siapalah kami? Tidak malu kau. Loh, kalian ini mengaku pengikut Muhammad juga. Kau nggak malu juga. Memang Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Buktinya nggak ada di Alkitab kami. Hanya di Al-Quran. Sekarang Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia juga tak ada. Nggak usah. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Udah saya jelaskan. Itu Yesus itu bagian kau nggak malu, kau nggak malu, kau tidak malu, ya bukan pencipta, tapi kenapa Yesus bisa disembah? Bisa disembah karena bagian dari sang sumber. Dia perkataannya sendiri yang menjadi manusia. Itu penjelasan yang benar. Itu dari tamu, itu dari tamu. Kau mau sembah gantungan kuncur, itu dari tamu. Yang saya tanya,
pernah tidak orang Yahudi dalam hal ini Bani Yakub memanggil anak Maria dengan panggilan Elohim? Pernah nggak? Tidak pernah. Orang Yahudi itu merasa mereka itu benar yang mereka sembah, tapi melakukan kejahatan Juma. Itu maksudnya Juma. Makanya Yesus ini turun ke dunia. Yesus tidak dipanggil dengan panggilan Elohim oleh mereka? Dengar Juma. Kenapa? Siapa yang duluan dan percaya bahwasanya Mesias dan yang menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Yesus adalah orang Romawi. Kenapa? Saya tanya, kenapa orang Yahudi dalam hal ini Bani Yakub tidak memanggil Yesus dengan panggilan Elohim? Saya bilang kenapa? Orang Yahudi itu merasa benar yang mereka sembah. Kenapa orang Yahudi tidak memanggilnya Elohim? Padahal kejahatan yang dilakukan mereka. Nah, yang lebih percaya itu yang cerita dong, banyak cerita. Banyak cerita. Makanya koreksi diri dulu, koreksi dulu. Elora gantian, Elora. Silakan Bang keluarga. Iya, saya jawab. Biar saya jawab di mana ayatnya. Murid-murid mengaku Yesus Tuhan. Pertama, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus, dikatakan tunjukkan tanganmu kemari dan lihat orang ini. Kemudian Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena kau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku percaya. Ini satu ya. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu ya. Satu ayat yang kedua. Hargai orang Juma kalau ayat yang kedua, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Adonai itu juga bisa digunakan kepada Jehovah. Adonai itu juga bisa digunakan Tuhan. Kamu nggak ngerti Juma, nggak ngerti. Ya benar, kamu nggak ngerti Juma. Ngaco, kalau orang Jawa dibilangnya ngaco, karena ini nggak ngaco. Satu-satu lah, gantian lah. Ini. Jadi Tuhan dan Adonai itu orangnya. Jadi di situ Yesus disebut guru dan Tuhan. Kurios di situ. Tuhan dan Adonai itu adalah dua bahasa yang sama tapi berbeda. Pengertian sama tapi berbeda dalam pengucapannya. Nah, jadi kata Tuhan juga bisa disematkan kepada Bapa Elohim, dan guru dan Tuhan di sini sudah tempatnya menempatkan Yesus sebagai Adonai atau sebagai pembimbing, sebagai penguasa, Tuhan penguasa, sama seperti yang digunakan kepada Adonai, kepada Jehovah. Ya, terus kalau tadi, ya. Terus kalau murid-murid yang memanggilnya dengan panggilan Tuhan, itu makna dari panggilan Tuhan menurut muridnya Bani Israel, itu berarti dia Yesus ini Elohim gitu. Dia bukan hanya Elohim, tapi memang dia adalah Tuhan semesta. Elohim itu definisi Elohim aja mungkin Anda nggak paham apa itu definisi Elohim. Apa itu Elohim? Definisi Elohim itu adalah hakikat. Hakikat itu sama dengan unsur. Definisi Elohim adalah hakikat. Kau belajar di mana? Kucuk, kau belajar di mana? Perhatikan. Definisi Elohim adalah hakikat. Kau belajar di mana? Definisi Elohim atau Allah juga ternyata. Ternyata kau sama aja dengan keluarga. Kau lulusan STT Nias juga rupanya ya. Perhatikan, jangan lulusan STT Nias juga. Elohim itu definisinya apa? Kok hakikat? Elohim itu adalah definisinya sesembahan. Elohim itu definisinya sesembahan atau hakikatnya sesembahan. Ya, hakikatnya sesembahan. Terus apakah orang-orang Yahudi? Apakah orang-orang Yahudi ketika memanggil Yesus itu artinya dia adalah Elohim? Orang Yahudi tidak akan pernah memanggil dia Elohim. Perhatikan, bedakan Yahudi dengan Israel ya. Kalau berbicara Yahudi itu sudah agama ya, seperti Anda Islam, saya Kristen, kita orang Indonesia. Ya itulah yang ku maksud. Pernah nggak mereka kemudian Bani Yakub ini menganggap Tuhannya itu adalah Yesus? Pernah nggak? Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu jadi Yesus? Pernah nggak? Pernah. Para murid-murid Yesus adalah orang-orang Israel. Sebagian orang Israel. Murid yang mana? Yohanes 1. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah surat Yohanes di mana dikatakan Yesus adalah Sang Firman, itu adalah Tuhan.
Di mana dalilnya Yesus disebut sang firman? Ini penipu juga ini ternyata. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Kenapa Kristen semuanya dongo? Anda yang dongo. Anda percaya kepada di mana Yesus disebut sang firman? Di mana? Di mana? Di mana di Yohanes disebut sang firman? Di mana, Nathan? Saya bacakan. Nathan. Saya bacakan. Nathan. Saya bacakan. Ya, silakan. 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 Karet aja ini. Yesus sang firman ya. Silakan. Kau dong. Kau mengajak. Diam kau, diam kau, tiang ubi jalar, diam. Diam kau, diam kau diam. Ya, Yohanes 1 ya. Hargai dulu orang cuma. Kalau bisa ada hostnya lah, moderatornya lah. Yohanes berapa dipanggil Yesus sang firman? Ya, saya jawab ya. Pada mulanya adalah firman, dalam bahasa Yunani-nya adalah hologos. Apa warna darahmu itu? Natan dulu. Warna darahmu sama. Diam. Sebentar. Saya bilang di mana Yesus dipanggil sang firman. Diam kau cuma. Dia kan jadi lidah karet cuma. Diamlah kau, biar dijelaskan cuma. Disebutkan sama. Diamlah kau cuma. Jawaban orang. Jadi makanya Tak ada, itu penipuan. Tak ada jawabannya di Yohanes 1. Tak ada Yesus disebut sang firman. Nanti kau jawab versimu. Jadi Saya sudah tahu kalian itu Diamlah kau cuma, penyesat kau cuma. Kamu yang penyesat. Tidak ada Yesus disebut sang firman di situ, nggak ada. Kau penyesat umatmu. Kau belajar Bible di mana, Adik? Sebentar dulu yang lain tolong. Kau mengajak orang radikal Bible cuma karena kau bukan teologi ya, bukan sadar emosi. Justru karena saya bukan teololit, makanya kalian itu nggak bisa bodoh-bodohin saya. Karena saya belajar tentang Bible. Di mana disebutkan di dalam kitabmu? Hei, di mana di dalam Yohanes disebut Yesus itu sang firman? Di mana? Kau pun juga Kristen, ya. Jangan kau bohong-bohong di sini. Jangan kau nipu-nipu di sini. Di mana di kitab Yohanes disebutkan Yesus itu sang firman? Di mana? Itu bukan Yesus yang memilih mereka. Yesus yang mengambil. Di mana di Yohanes Yesus disebut sang firman? Ya, saya jawab. Salah tanggapan kau. Ya, silakan. Mereka sedih. El Hura pemakan daun singkong. Diam kau. Saya jawab dulu ya. Jangan emosi kawan-kawan ya. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 14 El Hura pemakan batang singkong. Diam. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan ayat sebelumnya mengenai sang firman. Apa itu yang kau? Ini sih gura, begon. Apa yang kau makan cuma? Ya, saya turunkan dulu. Dengan berat hati saya melaksanakan tugas. Apa boleh buat? Saudara Nathan, Yohanes 1 nomor 14 tidak ada Yesus disebut sang firman di situ. Yesus malah disebut menjadi daging. Alamak. Saya bacakan dulu ya. Perhatikan ya, silakan. Anda sebentar, Anda tidak boleh seperti tadi bahasanya itu udah penistaan loh. Mengatakan itu penipuan. Justru kalau saya bertanya samamu, harusnya kau memperlihatkan tabiatmu yang baik untuk mengajarkan penginjilan, mengajarkan Bible dengan baik. Jangan kau pakai jurus tipu-tipu. Silakan. Jangan bilang dong ini tipu-tipu. Kalau kitabmu dibilang tipu-tipu, kau katakan gimana? Yesus disebut sang firman tadi kan? Di mana Yesus disebut sang firman? Itu kan konsep Anda itu tipu-tipu. Seandainya pun Anda menganggap kalau kau tidak bisa menunjukkan, berarti kau nipu. Dalam kelicikanku aku telah menjerat engkau dengan tipu-tipu. Paham kau? Itu beda konsepnya, beda konsep. Itu pendiri agamamu itu. Oke, pendiri agamamu mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu-tipu. Tidak usah kau ngeles. Bukan seperti itu maknanya. Yohanes 1 nomor 14 tidak ada di situ dikatakan Yesus adalah sang firman. Coba bacakan kalau seperti itu. Coba silakan baca. Tidak ada seperti itu. Firman itu telah menjadi daging. Dia telah menjadi daging dan diam di antara Karisteng. Kok Karisteng pula? Dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikannya dari Bapa. Iya kan ya? Benar nggak? Benar nggak? Iya dong, benar dong. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana dia disebut Sang Firman, mana? Kupukul juga tutup panci muka kau nanti. Oh, jadi menurut Anda Mana kau tipu-tipu, udah tua kau suka tipu-tipu lagi. Menjadi daging itu berarti apa itu maksudnya? Menjadi daging itu menurutmu apa itu? Menjadi daging berarti dia ciptaan. Dari perkataan Lukas 1 nomor 31. Itu firman perkataan Tuhan yang menjadi daging. Untung nggak dikasih kecap sama lombok. Oh, jadi menjadi jadi dikasih daging, kecap sama lombok, dikasih kuah jadi nyoknyang dia. Jadi menjadi daging diberikan kemuliaan ya. Betul? Ya. Lalu mana sang firmannya mana? Sang firmannya mana? Itu tadi mana? Firman itu telah menjadi manusia. Sang firman itu telah menjadi manusia. Di mana Yesus disebut sang firman? Aduh, ku lempar juga nanti kamu ini. Jangan suka nipu-nipu apa? Ayat 14 itu kan firman itu telah menjadi manusia. Alamak, nanti ku lempar gerobak bakso baru tahu rasa. Di mana Yesus disebut sang firman? Tidak boleh tambah-tambahin, jangan. Itu dalam bahasa aslinya Juma itu hologos. Apa? Dalam bahasa aslinya apa? Mana ada sang firman? Logos, terus hologos. Genomai. Logos, genomai, sars. Firman hologos telah menjadi daging. Mana sang firman? Hologos, sang firman itu. Tidak ada itu kata hologos 1. Di situ, pancuri tak ada. Pada ayat 1 Zuma, pada ayat 1 itu hologos dan menjelaskan hologos itu pada ayat 14. Udah. Aduh, parah ini, parah. Udah. Jadi sang firman itu telah menjadi manusia. Bang Handi. Ini semuanya pembohong semua ini, lulusan STT semua ini. Ya, atau kita masuk. Di topik mengenai pemakaian Allah dalam Alkitab gimana? Itu Anda kayaknya nggak kelar-kelar dari kemarin. Apa itu? Anda setuju Allah itu dipakai orang Kristen? Enggak setuju. Karena Allah itu adalah sumpah serapah. Mazmur 10 nomor 7. Enggak bagus bagi kalian itu. Masa Tuhanmu sumpah serapah? Jadi menurut Anda penyebutan Allah pada Alkitab LA itu salah gitu? Oh, salah, nggak boleh. Kalau kau menyebut namanya Allah itu melarinya ke Mazmur 10 nomor 7. Tuhanmu sumpah serapah, mau? Kok ketawa? Jadi biasanya kamu kan selalu keras itu tentang itu penyebutan Allah pada Alkitab. Iya, sekarang begini, Bung. Coba kau tunjukkan dasar pijakan Kristen menyebut kata Allah itu. A-L-L-A-H itu ejaan dari mana kalian latinkan? Ayo. Selain kata Allah apa saja yang diambil? Itu aja dulu. Saya minta kepada saudara sebelum dilatinkan menjadi A-L-L-A-H itu asalnya dari mana? Dalam bahasa Yunani. Ayo. Kaku kan, mundur salah, maju salah, ya kan? Bunuh diri aja. Saya jawab. Silakan. Saya mau tahu. Anda Juma memperdebatkan terjemahan, betul? Saya tanya samamu, huruf Latin. Kalau sang akrobat siapa namanya itu? Si Raja Singa. Siapa Raja Singa? Siapa? Halilintar. Dia bilang, jangan kau curi huruf Latin. Oke, sekarang saya tanya samamu. Sebelum di huruf Latinkan, A-L-L-A-H, kalian baca Allah, itu awalnya dari huruf apa rupanya? Sebelum dilatinkan. Sekarang gini, saya ulang sekali lagi. Jangan ada jawaban. Tak ada jawaban. Saya ulang sekali lagi. Karena satu-satunya sumber A-L-L-A-H itu cuman alif, lamet, AH itu. Dari Al-Quran. Macet. Yang menggunakan Allah sengaja enggak. Mereka pasti dongong. Mereka pasti menipu, nggak bisa. Macet. Kan kau ditanya jawablah itu, Nathan. Macet Latin kan, Latin. Umatnya Paulus tidak ada yang pernah benar, nggak ada. Pasti dongok dan bahlul dan penipu, nggak bisa. Pasti macet. Udah, kalau teks saya tidak mau
Enggak tahu nih macet. Itu namanya macet. Macet global, internasional. Jadi, ayo Bang Andi, ambil alih Bang Andi. Saya tidak mau. Kasihan saya lihat dia. Kasihan saya lihat. Perhatikan ya. Nanti mati dia di sini, mati berdiri nanti. Di teksnya Arab. Ayo Bang Andi, kipas, Bang Andi, kipas. Allah Indonesia itu tentu berbeda. Tapi pengucapan enggak, sama. bukan masalah bedanya, Tan. Tan, ya. dengerin dulu bro. Kan Bang Joma nanya, di terjemahan kan Latin tuh ALLAH kan gitu ya. Kan Bible-mu itu datang yang dibawa Belanda bukan ALLAH. Yang berasal dari Vatikan, berasal dari Roma, berasal dari Antioquia itu belum ada ALLAH. Nanti sampai di Indonesia baru ada. Nah, makanya ditanya, Latin ini ALLAH ini sumbernya dari mana? Dari original teksnya ditunjukkan supaya sinkron gitu loh. Ya itu kira-kira. Coba cari di Latinnya, di Yunaninya atau di Ibraninya. Handi, ya semua. Saya bukan memperdebatkan teks original di sini. Saya memperdebatkan. Justru harus dari original teks, bro. Tunggu dulu, dengar. Gantian kita bicara ya. Di dalam penerjemahan di semua bahasa, di semua bangsa, itu akan berbeda teksnya. Iya, sumber terjemahannya dari mana? Anda menerjemah ini, dengerin kan? Kau nggak ngerti pertanyaannya? Anda menerjemah ini tentu ada kan akarnya, ada pokoknya, ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Di original teks, sehingga kau dapat ALLAH ini yang Latin Indonesia. Sumbernya dari mana? Ayo cari. Jadi sumbernya untuk dari Indonesia di abad pertama. Tunggu dulu. Saya nggak minta sejarah, langsung tunjuk apa bunyinya gitu loh. Allah sudah menjadi bahasa Waktu bukan Indonesia. itu yang ditanya. Dalam teks Indonesia ya, saya enggak, itu bukan Indonesia. Itu yang di Indonesia yang ditanya. Gini aja deh, Nathan saya tanya. Gini, sesembahan di Indonesia. Nathan. Original teks Bible kamu bahasa apa? Menjadi Tuhan. Bro, original teks Bible-mu bahasa apa? Original teks Yunani, nggak mungkin terjemahannya Yunani. Oke. Nggak mungkin Yunani juga. Sudah cukup, udah dijawab Yunani. Nah, Yunani ini coba cari bahasa Yunaninya di Bible-mu, diterjemahkan menjadi ALLAH itu, cari coba akar katanya. Itu aja. Dalam bahasa Yunani kan Theos. Oke, Theos. Ya, tunggu dulu. Oke, Theos udah Boleh kau jawab. Saya sambung. Aduh. Udah Theos. Kan udah jawab Theos. Karena setiap orang kemari kalian rame-rame gitu. Kan kamu udah jawab Theos, bro. Enggak dengar bro, kita kamu udah jawab Theos. Ya saya sambung dulu. Enggak, Theos nggak usah disambung. Ini nggak perlu penjelasan. Theos itu kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Silakan. Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah. Dari mana akar kata? Dari mana ujung-ujungnya? Lo pakai kamus apa? Nggak tahu, tanya itu nenek moyang kita dulu. Nggak tahu. Nenek moyangmu namanya siapa? Salahkan Tuhan lah, Tuhan yang salah di negara ini. Lo kok Tuhan yang terjemahin ke Indonesia? Coba kamu cari bahasa Indonesia sesembahan. Capek deh bener-bener ini orang kamu ini. Cari sesembahan bahasa Indonesia. Saya nggak nanya sesembahan. Theos itu loh, Nathan. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu pakai kamus atau pakai iman? Perhatikan ya teman-teman ya. Terjemahan Alkitab. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman tipu-tipu? Pakai kamus. Ya kamus. Mari kita cek ya. Kita cek ya. Oke, kamus. Artinya kalau kamus itu berarti translator ya. Bener ya? Bener nggak? Ya udah lu buat aja ngomong dah. Gedein saya, Os. Gedein saya. Kalian ini Lu diam dulu. Tamu di sini ditekan di sini. Iya, tunggu dulu. Nah, kita pakai mana nih? Aduh, tunggu ya. Kita pakai, gua balik dulu kameranya, oke? Nah, kita pakai apa ini? Kita pakai bahasa Yunani. Ini Yunani. Ini, aduh,
Stikernya hilangin dulu dong. Stikernya hilangin dulu. Os, jangan tidur. Siap. Nah ini kan di atas Yunani. Sebelahnya ini Yunani. Ya, ini Indonesia. Nah, kita masukkan teks. Nah, Theos. Nanti ada Yunaninya di bawah. Nih, ini Theos. Nih. Ini jadinya apa nih? Ke Indonesia. Nathan, Theos Yunani diterjemahin ke bahasa Indonesia jadinya apa nih? Baca. Tuhan. Kenapa menjadi Allah? Ya. Saya nggak tahu. Kalau Tuhan, coba Tuhan. Coba Tuhan. Coba ganti jadi Tuhan. Saja udah selesai ya. Jadi kelihatan bisa. Ini kalian ini dibohongi bro. Nggak bisa. Karena memang kau akui saja. Kau dibohongi. Kau jujur lah. Kenapa sih kau nggak mau jujur? Nathan bro. Berikan contoh ilustrasi. Saya berikan ilustrasi. Contoh Malaysia dengan Indonesia. Ada lagi ke Malaysia lagi. Enggak, biar contoh aja, biar contoh. Contoh di Malaysia namanya semak beluke katanya. Semak beluke itu di Indonesia juga semak beluke, tapi ada kemiripan dalam bahasa antar negara. Ada kemiripan penyebutan, tapi fungsinya agak berbeda. Di sana semak beluke itu. Ini orang akademik di sini. Ya, ini orang akademik justru ini banget kok jadi diskusinya begini sih ya. Di sini di Indonesia semak beluke itu hanya kalau bukan kau yang menghormati dirimu, nggak ada yang bisa menghormati. Jujurlah bro, lu bawalah kejujuranmu di sini. Jangan kau kayak gitu mempermalukan dirimu di sini lo. Ini di-live-kan di YouTube lo. Nah, sekarang kan kita topiknya berdebat di terjemahan, setuju? Ya ini loh Theos itu loh. Tadi kamu udah kalah itu Theos. Sekarang gini, ciptakan bahasa-bahasa untuk sebutan sesembahan seperti God dalam bahasa Inggris di Indonesia selain Tuhan, karena Tuhan itu banyak. Tuhan itu belum tentu juga itu sesembahan. Bisa jadi begini Tuhan itu bisa digunakan kepada Tuhan. Tuhan juga bisa digunakan. Coba kita seluruh Indonesia. Terserah lu, kita dengerin aja dia yang ngoceh dah. Ciptakan satu bahasa sesembahan seperti persamaannya dengan God, Theos, atau kalau dalam bahasa Batak ya Debata. Kalau bahasanya Sluba Langit, tidak pakai Allah juga. Nah, jadi kita memperdebatkan terjemahan, mohon maaf ya, ini sangat sangat dungu memperdebatkan terjemahan. Karena terjemahan nggak mempengaruhi original teks Kristen, tetap Yunani bro. Jadi kalau Anda memperdebatkan contohnya Rasul, utusan, aduh kemana-mana kau. Lu bisa nggak sih nggak kemana-mana gitu loh. Kalau makan itu cukup 1 sendok aja cukup. Kok ngomong kemana-mana? Ruminya seperti ini. Kok dari dulu kayak gini nggak berubah-berubah bro? Loh kenapa? Ini kan menurut Anda ya ini menurut umum, menurut disepakati ini akademik ilmiah. Kamu memaksakan maumu bro. Jangan paksakan maumu. Saya ulang kembali. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, Nathan? Theos bahasa Inggris God diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi Allah memang mau tidak Nenek moasum. Iya. Kenapa lu bilang God diterjemahin ke Indonesia menjadi Allah? Benar-benar kau gugup kau Nathan. Udah turun kau. Turun kau. Memang begitu. Turun kau. Nah itu ini gaya turun kalian. Kau. Bikin emosi aja kau.